A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik alam semesta dan seluruh isinya, serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurah hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya Ninda Ulia Sapane dengan NIM 0101181032 untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Isra Mi'raj. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang termasuk peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang mana ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Isra Mi'raj yaitu Nabi dinaikkan dari bumi menuju langit sampai kepada langit lapisan ketujuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi abdihi la illam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Najm dari ayat 1 sampai 18 berkisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril yang mengadakan perjalanan yang luar biasa sekali. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang cuma Rasulullah satu-satunya yang pernah, karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada perjalanan seperti ini. Perjalanan yang sulit dijangkau oleh akal kecuali oleh iman dalam hati kita yang kuat meyakini terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak banyak orang-orang yang menyangkal peristiwa ini, menolak karena menurut mereka tidak masuk akal. Teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa terjadi Isra Mi'raj? Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdakwah di Taif, pergi bersama sahabatnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, berharap orang Taif masuk Islam. Nabi mendakwahkan Islam di sana, tapi mereka menolak dan bahkan menghina Rasulullah. Rasul dilempari batu hingga kakinya berdarah-darah. Begitu juga sahabatnya Zaid, bocor kepalanya seakan-akan bumi menolak Rasulullah. Mereka juga menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang di langit menerima Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan karena Rasulullah semakin baik hari demi hari, Allah dan juga para malaikatnya menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk menghibur Rasulullah, Allah kemudian menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kebesarannya, yaitu melakukan Isra dan Mi'raj. Waktu itu tepat ba'da Isya, Rasulullah sedang di rumahnya Ummu Hani dijemput oleh malaikat Jibril, diajak ke Baitul Maqdis dengan menaiki buruk. Buruk ini merupakan binatang yang lebih tinggi daripada bighal dan lebih rendah daripada kuda. Tetapi kecepatannya luar biasa sekali, di mana satu kakinya sejauh mata memandang.
Inilah binatang yang dipakai oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait peristiwa Isra Mi'raj ini banyak ulama yang berselisih. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian mengatakan tanggal 27 Rajab, sebagian mengatakan Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Jadi tidak ada yang kuat dalam masalah ini tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang jelas, kata para ulama bahwa Isra Mi'raj ini sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini berita pasti bahwa Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina, dan dari Palestina kemudian Nabi dinaikkan oleh malaikat Jibril menuju langit. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan kejadian yang luar biasa sekali yang terjadi di malam hari. Kenapa Allah memilih malam hari? Karena malam hari itu bagus untuk beribadah. Malam hari menyelimuti siang, sebagaimana Allah bersumpah, "Walaili iza yakhsa," demi malam apabila menyelimuti siang hari, yaitu sinar matahari. Rasul diperjalankan menuju Baitul Maqdis, bukan Rasul yang berjalan ke sana. Rasul diperjalankan ditemani oleh malaikat Jibril menaiki buraq. Di Baitul Maqdis, Rasul dipertemukan dengan para rasul dan nabi lainnya, dan Rasul dijadikan imam di sana. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemimpin para nabi dan para rasul. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nabi-nabi lainnya, Nabi Adam, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian setelah itu, di suatu hari setelah sholat, Nabi disodori oleh malaikat Jibril 3 jenis minuman, air, khamar, dan susu. Kemudian Nabi memilih susu, sehingga Nabi mendapatkan petunjuk, begitu juga umatnya mendapatkan petunjuk. Kemudian Nabi menuju ke langit untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga dipertemukan dengan para nabi lagi di langit. Inilah kekuasaan Allah. Kemudian disitulah Nabi menerima sholat 5 waktu dan turun ke Baitul Maqdis, kemudian turun lagi ke Makkah. Di sana banyak orang Quraisy tidak percaya, tetapi ada satu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar percaya dengan kejadian Isra Mi'raj itu. Karena yang ngomong adalah Rasulullah, yang menceritakan adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau percaya. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Isra Mi'raj ini merupakan hal yang hanya bisa diterima dengan iman dan hati yang bersih. Demikian ceramah saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.